Membuat orang nangis, membuat orang tertawa, membuat orang pingsan itu kerjaan saya, Mbak. Saya nggak akan minta maaf dan saya nggak akan berubah. Saya bilang gitu. Ini hak batil. Itu banyak jawaban saya yang dipotong-potong, banyak itu, Pak, yang didetik itu. Nah, Ustadz Maher tidak, saudaraku. Beliau alasannya sangat masuk akal dan saya terima. Masuk hari pertama beliau sudah down, nggak kuat mentalnya. Udah, masuk akal. Anak masih bayi. Ya begitulah ya. Istilahnya ekonomi masih belum mapan dan banyak. Jadi saya demi anak, demi istri, Gus, nggak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong terserah. Saya harus bebas. Ini anak istri itu. Nah, singkat cerita begitu. Saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Satu menit terakhir, 3 malam saya di penjara Bareskrim. Kalau nggak salah Mas Ahmad ini, yang waktu itu saya dapat bocoran, Gus ada salam dari kuasa hukum. Saya nggak tahu kuasa hukum apa Mas Ahmad, apa Bang Egy atau siapa. Kalau Gus Nur minta maaf malam ini, besok pagi bebas. 3 malam dalam Bareskrim ada penawaran seperti itu. Kalau Gus Nur minta maaf sekarang di media, besok bebas. Saya jawab sampai ketemu di pengadilan. Ini hak dan batil, haram hukumnya, saya minta maaf. Ketemu dulu di pengadilan, buktikan siapa yang salah. Saya bilang gitu, Pak. Terus saya telepon istri saya. Ma, ini ada penawaran. Kalau Abi minta maaf, Abi bebas. Gimana? Oh jangan, Bi. Mama bangga punya suami di penjara gara-gara menegakkan kebenaran. Oh yes. Akhirnya tercipta lagu judulnya Istriku. Gimana lagunya? Buka di Gus Nur 13 official. Judulnya Istriku. Gus Nur Istriku. Buka. Itu aku ciptakan di penjara, di Bareskrim. Di saya satu sel sama tahanan, saya nggak perlu sebut namanya, kasihan, satu perjuangan soalnya ya, satu kufu dengan saya. Dia kalau video call sama anaknya, Papa di mana? Papa di Singapura. Papa kerja. Dia menyembunyikan kepada anaknya kalau dia di penjara. Dia malu katanya. Saya enggak. Mana Abi di mana? Abimu di penjara, nak. Nih, di penjara abimu. Enggak ada. Anak jangan malu punya Abi di penjara. Abi bukan koruptor. Ya, Abi menegakkan kebenaran. Sekarang anak-anakku udah tahu semua kalau Abinya di penjara. Dan alhamdulillah pulang dari penjara itu seperti pulang umroh. Barakallah. Walaupun ada teman-teman seperjuangan yang kasihan ya, masuk angin ya. Ya nggak apa-apa. Barakallah. Masih ada waktu tak? Enggak, 5 menit terakhir. Saya tadi kan ada janji ya. Ini tanpa membuka aib. Beliau seperjuangan dengan kita. Ini sekedar berbagi aja lah. Ini kan live ini kan. Ustadz Maher itu satu sel sama saya, Pak. Allahumma firlahu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Sekarang beliau ada di surga ya, insya Allah. Saya hanya cerita, mudah-mudahan Anda bisa ambil ibroh. Ya, jadi pinter mereka itu, Pak. Jadi mereka tuh memang waktu wawancara itu memang korek-korek sisi-sisi kelemahan kita gitu loh. Kan kita di board itu dipanggil ke atas. Udah, yang satu perjuangan, Gus, nanti kalau di konferensi pers yang tegak, Gus. Kalau tangan diborgol gini, Gus, jangan nunduk, siap, gitu saudara. Teman-teman yang sudah pengalaman, kan di konferensi pers tuh, pakai masker, tangan diborgol, kan gitu kan? Nah, ternyata saya enggak, Pak. Ternyata saya dimasukkan, jadi saya jalan udah gini, Pak. Udah pede saya. Terserah takbir nanti saya, udah niat, tak rancang. Ternyata kok nggak dibawa mana, kok nggak ada wartawan. Ternyata dimasukkan ke kamar sendirian, nunggu berapa menit baru masuk satu orang. Oh, dari wartawan Detik ternyata. Oh, ternyata konferensi pers saya hanya diwawancarai gitu, enggak konferensi pers depan orang gitu, enggak. Dan Anda tahu apa yang diwawancara? Gimana kabar anak, gimana kabar istri, nggak kangen anak, nggak kangen istri, apa nggak ingin berubah, apa nggak ingin lebih santun, lebih damai. Oh, intinya dia mau membuat saya nangis. Ya, jadi saya jawab gini, Mbak,
Kalau niatnya Mbak ini memang secara psikologis mau mempermainkan suasana batin saya, mau membuat saya menangis, nggak bisa Mbak. Saya ini motivator Mbak. Bukan? Membuat orang nangis, membuat orang tertawa, membuat orang pingsan itu kerjaan saya Mbak. Saya nggak akan minta maaf dan saya nggak akan berubah. Saya bilang gitu. Ini hak batil. Itu banyak jawaban saya yang dipotong-potong, banyak itu Pak, yang didetik itu. Nah, Ustadz Maher tidak, saudaraku. Beliau alasannya sangat masuk akal dan saya terima. Masuk hari pertama beliau sudah down, gak kuat mentalnya. Udah, masuk akal. Anak masih bayi. Ya begitulah ya. Istilahnya ekonomi masih belum mapan dan banyak. Jadi saya demi anak, demi istri Gus, gak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong terserah. Saya harus bebas. Ini anak istri itu. Nah, singkat cerita begitu. Saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Itu sudah kita wanti-wanti Pak, jangan Ustadz, tegar Ustadz. Ya, ternyata benar, begitu dibon, naik ke atas, diwawancarai, nangis beliau, minta maaf beliau. Ternyata sayang kan, walaupun sudah nangis, sudah minta maaf, ternyata juga nggak dibebaskan juga. Itu sakit, dirawat ke rumah sakit, tambah parah, tidak tambah baik, dikembalikan lagi ke sel. Bapak Ibu, 1 minggu 1 minggu sebelum meninggal tuh beliau tuh sudah nggak sadar, sama saya udah nggak kenal. Mohon maaf, kencing BAB itu sudah diganti pempes itu sama teman-teman Nabi itu sudah digantikan pempesnya. Secara hukum manusiawi, secara hukum syar'i, hukum apapun harusnya dipulangkan ke keluarganya, dirawat sama keluarganya. Tapi tidak, dibiarkan di situ. Dalam kondisi sakit parah, kencing sudah nggak sadar, BAB sudah nggak sadar di sel itu. Jadi ini tempat sholat, ini hadap kiblat, kamarnya beliau di situ. Hanya dibatasi kain. Jadi ketika kami sholat maghrib, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat. Ada orang yang ribut itu, yang tidak sholat itu keluar masuk. Jadi kita udah mulai sholatnya udah mulai nggak khusyuk. Apa ini? Mati. Udah begitu salam, kita langsung semburat, kita cek udah meninggal. Gimana? Kalau bilang dibunuh nanti saya salah secara hukum. Tapi buktinya kencing aja udah nggak sadar, pakai pempes aja udah orang yang makain, kenapa nggak dipulangkan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pejuang yang tangguh ya, beliau insya Allah syahid, insya Allah beliau syahid. Diampuni dosanya, jadi tamu kehormatan Allah detik ini beliau di surga. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya, gimana Ustaz? Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anaknya beliau mudah-mudahan jadi ulama besar besok.